Ya ampun guys, ternyata nih Mamski denger itu pengusaha dan skincare, skincare kosmetik abal-abal yang dijual overprice 5,4 juta gitu ya. Eh, Pensil alis harga 600.000, padahal aslinya cuma 7.000 perak. Ternyata rumahnya, nih denger-denger nih ya, ini A1 nih, A1. A1. Rumahnya itu masih nyicil 15 tahun. Gila. Dia kalau nggak ngaku, suruh kasih lihat surat rumah. Gak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Pantesan gue bilang kok ngoyo banget kerjanya. Nggak taunya masih nyicil, Bo. 15 tahun. Itu utangnya 15 tahun. Utang. Udah gitu, ini dia juga masih belum lunas utang gede banget ke suatu factory sebesar 36 miliar. Ya ampun Tuhan. Mendingan lolo pada deh. Iya kan? Hidup biasa-biasa aja, sederhana, gak flexing-flexing, tapi juga gak punya utang. Bener gak? Ya kan? Pilih mana lu? Sok flexing, sok kaya, sok tajir, tapi gak taunya utangnya berjibun. Gue gak ngerti lagi ntar mau bayar itu kayak gimana mau bayarnya ya guys. Secara kayak hidupnya tuh udah yang gak bisa turun lagi gitu. Karena kan hidup tuh udah di sini terus gitu ya. Di sini di awang-awang ya kan. Walhasil terpaksa ngutang. Oh my god. Gak usah flexing-flexing kalau semuanya itu adalah hasil ngutang. Lunasin dulu, gak usah gaya. Lunas dulu. Lunasin dulu. Ya kan? Ya ampun. Kaget gue pikir banyak duit. Ternyata itu utang 36 miliar ditambah rumahnya juga belum lunas 15 tahun. Bukan cuma 1,5 tahun ya, bukan cuma 5 tahun ya, 15 tahun. Aduh, selamat ya. Males mikir utang-utang mereka, ngapain diurusin utang orang? Ya iya dong. Kan mereka kan selalu ngeklaim kalau paling tajir, terus flexing-flexing, abis itu jualan barang seolah-olah kayak itu barang emang worth it harganya. Padahal ternyata overpriced ya. Jadi emang harus dicek nih kebenarannya, beneran tajir nggak? Beneran itu barang punya dia bukan? Soalnya sekarang ini zamannya apa, marketing nggak sehat, pura-puranya sok kaya sok tajir, kemana-mana flexing, ngasih tunjuk rumah mewah-mewah, nggak taunya di tanah orang, ngasih tunjuk punya mobil, rumah segala macam dengan isinya branded, sampai walk-in closetnya pun dikasih lihat, ternyata semuanya hutang. Tujuannya apa flexing? Untuk bisa dipercaya bahwa aku ini pengusaha sukses. Jadi barang-barang yang kujual udah pasti semuanya bermutu. Oh, padahal ternyata zong. Ya, ternyata zong. Jadi bukan cuma sekedar ngurus utang itu nggak ada maksud ya, nggak ada positifnya ya. Justru kita harus hati-hati. Pengusaha dilihat siapa dia. Ya kan? Apalagi di Konoha. Ya ampun. Apa aja dioplos. Yang rugi siapa? Kita-kita juga. Makanya sebagai konsumen, udah deh, kalau udah tahu ya modelannya kayak begitu, langsung cancel. Day cream gua habis total, Bo. Ya. Bawah mata jangan lupa pakai day cream ya, say. Tadi kan udah pakai serumnya, ini pakai day creamnya. Jadi barang bukti yang dilaporkan oleh pihak Nikita Mirzani, yaitu perekaman ya say, juga apa? Bukti transfer, bukan ke Niki, ke Mail. Apose itu, ya itu. Sampai 30 hari ke depan kagak ada buktinya, harus lepas ya.
Macan itu mesti dilepas ya, say. Macan lagi lapar mesti dilepas. Lu bayangin gak sih? Udah nahan-nahan ya, udah berapa bulan, 3 bulan lebih loh. Buset, 40, 30, 20, 40, 60, 30. 3 bulan. Macan lapar dikandangin 3 bulan. Habislah kalian semua itu. Beneran asli. Belum kasusnya Doktif dipersekusi. Itu juga jalan, say. Jalan, tenang aja. Cuman memang agak lama. Karena yang dilaporin Doktif 11 orang. Lama. 11 orang dipanggil satu-satu. Berarti kan harus datang, bisa mangkir 3 minggu. Boleh. Panggilan pertama mangkir. Minggu depannya lagi. Kayak gitu prosesnya. Makanya 11 orang itu kenapa lama banget kasus persekusi? Karena memang untuk manggil saksi-saksinya itu lama, nggak cepet, nggak semua sebruk diumbrukin 11 orang tuh nggak bisa, satu demi satu. Tenang aja, waktunya juga pasti akan datang itu untuk kasusnya Doktif sama gerombolan sirkus nggak jelas. Jalan kok itu kasusnya. Udah gitu setahu gue Doktif juga udah ngelaporin ya si FS. Ya kan? Kalau ada maling terus kita rekam, apakah harus izin dulu ke rampoknya? Kalau ada maling terus kita rekam, apakah harus izin dulu ke rampoknya? Kalau ada maling terus kita rekam, lu tahu dicuri? Kok lu bisa sebut dia maling? Kalau orang yang dapat duit secara sukarela tuh bukan maling, tapi kita dapat hadiah. Hehehe. Dapat hadiah, sayang. Dapat hadiah, say, bukan maling. Kita dapat duit dikasih. Ya sayang, itu nggak ada pertanyaan. Makanya nggak logika nih si dia Mariko nih, say. Iya makanya kalau maling itu CCTV, sayang, ya. Iya. Perekaman CCTV boleh, kan nggak ada percakapan atau apapun, lu di CCTV aja gitu. Rampok, iya masuk ke dalam ranahnya lu kan. Ini kan bukan malingnya masuk, ini orangnya datang ngasih sesuatu, itu bukan dimaling namanya, itu pemberian hadiah, sayang. Itu gimana sih? Gitu, say, itu itu namanya ngasih hadiah. Ngasih hadiah, kamu harus tahu dulu yang kalau maling itu datang ke kita. Rumah ditutup, dibongkar kuncinya, maksa masuk, bahkan mengancam dengan sajam. Sampai ketakutan, diambil. Tapi ada CCTV. Hasil rekaman itu kita boleh kirim ke Polola. Sebagai bukti, boleh. Tapi kalau ini nggak ada maling ini. Orangnya dateng ke sono, nyari ke sono, minta buat ngasih duta. Itu bukan maling, say. Tapi pemberian suatu jasa, memberi. Gitu ya, bedain. Udah gitu apa? Merekam lagi dengan sengaja. Gak minta izin pula. Gak minta izin. Gak minta izin loh.